malam dilahirkannya baginda Rasul, itu burung-burung bernyanyi, burung-burung bernyanyi. Bahkan suara petir itu bagaimana? Tapi ketika dilahirkan Nabi Muhammad, itu suara petir bersantan begitu merdunya. Sekarang saya mau tanya, merdunya petir gimana? Ini bahasa kiasnya udah tahu ya. Mungkin begini kali ya, cendong. Ini luar biasa, saking apa ta'ziman wa takriman dengan kelahiran manusia. Ya, masih kecil sudah menjadi anak yang 6 bulan dalam kandungan sudah menjadi yatim. Tetapi santri kita ada anak yatim umur 2 tahun. Kita asuh, kita rawat, dan kita didik ilmu Al-Quran. Jadi beliau ini masih tahfiz Quran. Jadi pada pesantren kami itu bukan hanya tahfiz Quran, juga ada materi kitab klasik dan juga retorika dakwah. Tapi untuk beliau kita tahfizkan Quran. Jadi belum belajar kitab kuning, belum belajar retorika dakwah, dan juga sastra Arab. Nanti ada ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu badi, ilmu bayan. Pernah dengar? Baru dengar? Insya Allah itu saya diajarkan semua, ya, gitu ya, itu seperti itu. Tapi yang di pusat itu sudah mulai diajarkan, karena mulai sanawiyah mereka sudah harus bisa berretorika. Apa sih gunanya retorika dakwah? Karena lagi-lagi kita semua mengemban risalah kenabian. Dakwah bukan hanya tugasnya para ulama, dakwah bukan hanya tugasnya polisi, TNI. Kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah Rasulullah. Nah inilah korelasi mendidik akhlak sesuai dengan generasi keturunan Rasulullah. Saya mau tanya, Bu, ibu anak yang soleh? Bu, mau punya anak yang soleh? Bapak mau punya anak yang soleha? Ada 2 tipe anak. Yang pertama anak yang soleh, anaknya siapa? Anak Nabi Ibrahim alaihis. Siapa namanya? Nabi Ismail singkat dapat sebuah perintah melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih putra kesayangannya. Maka disampaikan pesan tersebut kepada putranya singkat. Kemudian anaknya menjawab, wahai ayahku, kalau itu adalah perintah dari Allah, lakukan, jangan ragu. Ini anak hebat. Zaman sekarang rasa-rasanya mustahil ketemu anak model kayak begini. Namun ada tipe anak yang kedua, anak yang durhaka. Anaknya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa namanya? Kan'an. Jangankan anak, istrinya pun menolak akan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau punya anak yang soleh seperti anak Nabi Nuh, seperti anak Nabi Ibrahim, apa mau punya anak yang durhaka seperti anak Nabi Nuh? Bapak pilih yang mana? Bapak mau punya anak yang soleh seperti anak Nabi Ibrahim, ibu mau pilih anak yang durhaka apa anak seperti anak Nabi Nuh? Ibu pilih yang mana? Ibrahim kan? Namun begini Bapak, kalau garis bawahi, Nabi Ibrahim punya anak soleh, istrinya 1. Nabi Nuh punya anak durhaka, istrinya 2. Bapak pilih yang mana? Mau punya istri 1 anak apa? Istri 1 anak durhaka, apa mau punya anak apa? Istri 2 anak soleh? Pilih yang mana? Nabi Ibrahim punya istrinya 2, anaknya soleh. Nabi Nuh istrinya 1, anaknya durhaka. Bapak pilih yang mana? Mau punya istri 2 anak soleh, apa mau punya istri 1 anak durhaka? Mau yang mana? Bapak mau pilih yang mana? Ibunya. Bu, mau pilih yang mana? Bu, kalau Bapak bertanya, ibu-ibu siap dimadu? Jawab siap. Asal Bapak siap diracun. Tapi insya Allah jadi suami soleh semua. Ya Rabbal Alamin. Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana
mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nih, kenapa Rasulullah umur 6 tahun sudah dalam keadaan yatim? Apa 6 bulan dalam kandungan dalam keadaan yatim, dan 2 tahun usianya ditinggalkan ibundanya yatim piatu umur 2 tahun. Kenapa? Satu alasannya karena Allah ingin yang langsung mendidik dan mentarbiyah Rasulullah. Sekarang kuncinya gampang. Kalau pengen punya anak yang soleh soleha, jangan jauhkan dari tuntunannya para ulama. Yang pertama, jangan jauh-jauh dari ulama. Bagaimana cara dekat dengan ulama? Masukkan ke pondok-pondok pesantren. Bu, salah satu tanda dan cinta sayang orang tua dengan anaknya apa? Tidak dijauhkan dari tuntunan agama. Makanya Masya Allah, akhir zaman tuntunan sudah mulai banyak menjadi tontonan, dan tontonan pun sudah mulai banyak yang menjadi tuntunan. Modernisasi dianggap sebagai westernisasi. Apa itu westernisasi? Mencaplok mentah-mentah apa yang datang dari barat tanpa pernah kita filter, kita saring apakah sesuai dengan adat kita sebagai orang ketimuran. Kalau orang barat mungkin pantas ya Bu, pakai baju UKMC yang bajunya sepotong seperti itu. Mungkin orang barat pantas Ustaz pakai celana di atas dengkul di paha perempuan, pantas. Mungkin kulitnya mulus, putih, wangi. Ibu-ibu sini bercara pendek ya kok kulit hitam. Pantas tidak Bu? Ya Allah, nggak pantas, sudah begini cakep, tutup auratnya rapi, alhamdulillah. Derung tantang kerudung boleh ngutang. Udah lunas? Mau ngutang lagi? Awas ibu kerudung rupa-rupa suami paru-paru. Jangan jauhkan dari tuntunannya para ulama, karena Rasulullah sendiri yang membimbing langsung Allah. Maka anak kita jangan jauhkan dari bimbingannya para ulama. Di pondok pesantren, anak-anak jam 3, jam setengah 3 sudah bangun.